searching for a longer day. People feeling like the light has just gone. Halo guys, kita dari kelompok 1, Praktikum Ichtiologi kelas Perikanan A Universitas Padjadjaran nih. Sebelumnya, kalian udah lihat kan trailer video kita di Instagram? Nah, di video ini kita mau ngenalin ke kalian nih sama ikan yang berdaging lembut namun cukup agresif. Ikan apa ya itu? Ya benar, ikan patin. Savannah, I'm coming home. Savannah, Ikan patin memiliki bentuk tubuh memanjang, berwarna putih perak, dengan punggung berwarna kebiruan. Ikan patin tidak memiliki sisik. Kepala ikan patin relatif kecil, dengan mulut terletak di ujung kepala agak ke bawah. Dan dia juga termasuk ikan catfish loh. Ikan patin banyak dijumpai pada habitat lingkungan hidup berupa perairan air tawar, yakni waduk, sungai-sungai besar, dan muara-muara sungai. Patin lebih banyak menetap di dasar perairan daripada di permukaan. Di Indonesia, ikan patin tersebar di perairan Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Klasifikasi menurut Herwono 2011 adalah sebagai berikut: Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Pisces, ordo Ostariophysi, genus Pangasius, spesies Pangasius. Morfologi pada ikan patin menurut Kordi 2005 dan Susanto dan Hairul 2007. Ikan patin mempunyai bentuk tubuh yang memanjang, berwarna putih perak dengan punggung yang berwarna kebiruan. Ikan patin tidak memiliki sisik, panjang tubuhnya dapat mencapai 120 cm. Kemudian mempunyai sepasang mata, mulut tipe terminal dengan tipe golongan catfish. Pada sudut mulutnya terdapat dua pasang kumis pendek yang disebut barbels, yang merupakan organ tambahan berfungsi sebagai organ sensoris. Sirip punggung pada ikan patin memiliki satu buah jari-jari keras yang berubah menjadi patil, sedangkan jari-jari lunak pada sirip punggungnya sebanyak 6-7 buah. Lalu terdapat adiposa fin yang merupakan sirip tambahan. Sirip dada pada ikan patin terdapat sebuah jari-jari keras yang berubah menjadi senjata yang biasa dikenal dengan patil dan memiliki 12 hingga 13 jari-jari lunak. Kemudian, sirip perutnya terdapat 6 jari-jari lunak. Lalu terdapat sirip anal, sirip ekor yang berbentuk homoserkal, dan terakhir linea lateralis sebagai organ sensoris. Selanjutnya adalah anatomi ikan patin. Pada umumnya, anatomi setiap ikan sama. Yang pertama adalah sistem otot. Sistem otot berfungsi sebagai penggerak tubuh, sirip-sirip, operkulum, dan organ lainnya yang terdapat pada tubuh ikan. Ikan memiliki susunan otot yang sederhana. Otot ikan tersebar hampir di seluruh tubuh ikan dan sistem otot tersebut memiliki fungsi sendiri sesuai dengan lokasinya. Selanjutnya ada sistem pencernaan.
Proses penyederhanaan makanan melalui mekanisme fisik dan kimiawi, sehingga makanan menjadi bahan yang mudah diserap dan diedarkan ke seluruh tubuh melalui sistem peredaran darah. Sistem pencernaan dimulai dari mulut, rongga mulut, faring, esofagus, lambung, usus, rektum, dan anus. Selanjutnya ada sistem respirasi. Sistem respirasi pada ikan patin yaitu insang dan beberapa alat tambahan pernafasan seperti gelembung renang. Mekanisme pernapasan pada ikan patin terbagi menjadi 2 tahap, yaitu fase inspirasi dan fase ekspirasi. Selanjutnya ada sistem ekskresi. Alat ekskresi ikan patin berupa sepasang ginjal yang memanjang, berwarna kemerah-merahan. Selanjutnya ada sistem reproduksi. Pada ikan patin terdapat sepasang gonad. Selanjutnya ada sistem sirkulasi. Sistem peredaran darah pada ikan bersifat tunggal, yang artinya hanya terdapat satu jalur sirkulasi peredaran darah, dimulai dari jantung menuju insang, lalu melakukan pertukaran gas. Selanjutnya, darah dialirkan ke dorsal aorta dan terbagi ke segenap organ-organ di dalam tubuh melalui saluran-saluran kecil. Dan yang terakhir adalah sistem saraf. Sistem ini berfungsi untuk mengkoordinasikan pergerakan semua organ agar semuanya selaras. Sistem saraf terdiri dari otak, sumsum tulang belakang, dan saraf. Ujung saraf berhubungan dengan semua organ sensori, seperti organ di kulit, organ akuastik, organ penciuman, dan organ penglihatan, serta jaringan otot untuk mendapatkan impuls. Otak, saraf, dan saraf tulang belakang dapat mengendalikan semua aktivitas di seluruh tubuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian organ ikan dan fungsinya. Yang pertama ada insang. Sebagai organ respirasi, insang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada gil as, gil rekel, dan gil tulamen. Dan yang kedua ada jantung, yang berfungsi untuk memompa darah dan terdiri dari atrium, ventricle, sinus venosus, dan bulbus arterius. Kemudian ada hati, yang berfungsi untuk melarutkan lemak, menghasilkan empedu, dan penghancur sel darah merah. Kemudian ada empedu, yang berfungsi untuk membantu proses pencernaan lemak dalam tubuh. Kemudian ada limfa, yang berfungsi untuk memfagosit tubuh dari benda-benda asing dan sebagai pertahanan tubuh ikan. Kemudian ada lambung, yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan dan untuk mengatur makanan dengan sekresi. Kemudian ada usus, yang berfungsi sebagai tempat penyerapan sari-sari makanan. Selanjutnya ada anus, yaitu tempat berbuaranya saluran pencernaan. Dan ada gelembung udara, yaitu organ pernapasan tambahan yang mengatur tubuh ikan saat di dalam air. Kemudian ada ginjal, yang berfungsi sebagai organ utama ekskresi.
Kemudian ada grinding organ yang berfungsi untuk mengerus makanan.